Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Limpung yang kami hormati, para alim, para sepuh, ibu, bapak, dan adik-adik sekalian, jamaah pengajian ulul albab yang dirahmati Allah. Mari bersama kita panjatkan syukur pada Allah. Hari ini, di pagi hari ini, Allah masih memberi banyak nikmat. 3 hal yang perlu kita syukuri di pagi hari sesuai sabda Nabi, man asbaha minkum aminan fi syirbihi wa mu'afi fi jazadihi wa inda quta yaumihi faka'annama khizatalahu dunya. Siapa yang di pagi harinya mendapatkan rasa aman di lingkungan rumahnya, alhamdulillah hari ini kita semua aman nggih Bapak Ibu. Tidak ada musibah bencana, tidak ada banjir, gempa, kebakaran dan lainnya. Yang kedua, jika pagi hari kita sehat fisiknya, alhamdulillah Bapak Ibu semua sehat nggih? Alhamdulillah. Hati-hati sehat? Alhamdulillah. Kita semua sehat, bisa berjalan, mendengar, melihat, dan terutama bisa bernafas tanpa bantuan alat. Yang ketiga, kata Nabi, jika di pagi hari kita punya makanan pokok untuk sehari itu, ya, insya Allah kita semua punya untuk apa yang kita makan hari ini, nggih. Minimal pagi ini sudah dapat wedang, ya, sama snacknya, ya, sarapannya, ya. Jadi kata Nabi, jika pagi hari kita semua diberi 3 hal, maka seakan-akan kebaikan dunia berkumpul dalam dirinya. Jadi kita wajib bersyukur di pagi hari. Ya, di pagi hari itu awali dengan syukur, jangan suker. Suker paham nggih Pak? Mas? Suker bahasa Tegal itu apa? Ya, ngeluh, ya, mumet, resula, ya. Jadi kita syukuri yang ada, maka kita akan bahagia. Maka senantiasa kita diingatkan oleh semua yang memegang mic, ya, dari pembawa acara, dari yang sambutan, dari yang mengisi acara apapun, itu selalu mengawali, mari kita panjatkan syukur, ya, mari kita panjatkan syukur. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah tentu kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah syukru bil qalbi. Ketika diajak bersyukur, maka kita terlebih dahulu meyakini seyakin-yakinnya bahwa nikmat yang ada dalam diri kita itu datangnya dari Allah.
Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala nikmat yang ada dalam diri kamu itu datangnya dari Allah. Kita hadir berkumpul di sini semua dalam kondisi sehat, semuanya tidak lain karena nikmat dari Allah. Kita bisa seperti sekarang ini, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi pimpinan Muhammadiyah Aisyah, ada yang jadi apapun dalam profesinya masing-masing. Semuanya tidak lain karena nikmat dari Allah, bukan karena kehebatan dan bukan kepintaran kita. Jangan sampai Bapak Ibu, ketika kita sudah sukses, kemudian ada perasaan saya sukses ini karena saya pintar atau saya hebat. Inilah virusnya Korun. Ya. Korun itu diberi kekayaan Bapak Ibu, tapi dia ucapannya qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya banyak nikmat kekayaan karena saya pintar. Nah, ini hati-hati. Kalau kita sedang dapat nikmat, maka selalu kita kembalikan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Itulah bersyukur dengan hati. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita bersyukur bil lisan. Bil lisan artinya bukti syukur kita memuji Allah. Alhamdulillah. Nabi dikisahkan dari Aisyah, idza atahu yasarahul amru faqala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Nabi itu jika dihadapkan dengan sesuatu yang beliau sukai, maka ucapannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan darinya kebaikan menjadi sempurna. Itu ucapan kalau kita lagi senang Bapak Ibu. Seperti pagi ini kita semua senang berkumpul ya. Dapat nikmat, kita senang, ucapannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Wa idza atahu yakrahul amru. Kata Aisyah, jika Nabi dihadapkan sesuatu yang beliau benci, Bapak Ibu dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak disenangi, maka ucapannya Nabi itu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Nah, kira-kira Bapak Ibu pagi ini sedang nikmat atau lagi sedang dapat musibah? Dapat nikmat ya insya Allah ya. Jadi perbanyaklah alhamdulillah. Yang ketiga, ketika kita diajak bersyukur, maka mari kita buktikan syukur itu dengan bil jawari. Asyukru bil jawari atau bil amal. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Anggota tubuh kita ini melakukan amal. Sebagaimana Bapak Ibu pernah mendengar dari Aisyah, Nabi digambarkan kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi itu kata Aisyah setiap malam tahajud qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Berarti kalau kakinya bengkak itu tahajudnya cepat atau lama? Lama nggih, saking suwene. Sampai istrinya Aisyah bertanya, lima tasna hada ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukanlah Allah sudah mengampuni dosa sebelumnya dan sesudahnya kepadamu. Artinya Aisyah gumun, heran, wong panjenengan ke wis ahli surga. Jadi kalau kita wis ora sareka-reka lah ya Pak, wis pokoke urip santai bae lah. Aisyah mungkin berpikirnya seperti itu. Apa jawaban Nabi? Faqala afala uhibbu an akuna abdan syakura.
Apakah saya tidak layak menjadi hamba bersyukur? Inilah jawaban Nabi yang menandakan bahwa syukur itu dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh, amal ibadah. Maka selagi kita masih sehat, kuat, sempat, mari kita jadi hamba yang taat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Jadi mari kita syukuri segala nikmat. Hadirin ibu bapak yang kami hormati, Mas Furqon posisi sekarang lagi di Jogja. Saat menghubungi saya menanyakan temanya apa, dan saya melihat kalau di Limpung ini orangnya sudah soleh-soleh semua ini, jadi bingung mau mencari tema. Jadi Bapak Ibu dari wajah-wajahnya insya Allah jadi ahli surga semua, amin. Nah ini karena saking bingungnya, akhirnya saya tercetus ide bagaimana ikut mensosialisasikan kembali salah satu rumusan ideologi Muhammadiyah, keputusan dari hasil Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000. Bapak Ibu insya Allah sudah pernah membaca? Sudah? Ini namanya Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ini sudah dirumuskan tahun 2000, sekarang tahun 2025. Berarti umurnya sudah 25 tahun. Nah, apakah warga Muhammadiyah Limpung sudah membacanya? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, di antara rumusan di sini Bapak Ibu, ini disusun oleh hasil Muktamar tahun 2000 itu tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan tuntunan Islam, baik secara pribadi, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, secara berorganisasi, secara menjalankan profesi, secara berbangsa dan bernegara, bagaimana mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, dan mensikapi seni dan budaya. Jadi harapannya adalah agar kita warga Muhammadiyah dalam hidupnya itu Islami. Karena itu harus kita menyesuaikan dengan nama persyarikatan kita disebut Gerakan Islam. Maka tentu kita juga harus membuktikan bahwa kita mengamalkan ajaran Islam secara keseharian. Ya, maka disusunlah Pedoman Hidup Islami. Artinya bukan hanya gerakannya saja disebut gerakan Islam, tapi perilaku kita juga Islami. Termasuk dalam kesempatan yang singkat pagi ini, kita ingin membahas bab berkaitan berkeluarga yang Islami. Kalau secara pribadi, insya Allah saya yakin Bapak Ibu yang sudah rajin ngaji, insya Allah sudah menjalankan perilaku pribadi yang Islami, baik secara akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya. Nah, saat ini yang menjadi problem di negara kita adalah berkaitan berkeluarga, ya keluarga. Kenapa? Suatu bangsa dan negara itu bisa baik ketika terdiri dari pribadi orang-orang yang baik dan juga keluarga yang baik. Di saat keluarganya dari suatu bangsa, negara, masyarakat ini tidak baik, maka otomatis negara juga tidak akan baik. Ya. Termasuk berita-berita hari ini, ya, ini menunjukkan salah satu bukti bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu.
bagaimana kita menyaksikan ya berbagai macam problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya, di antaranya ya perilaku para anak-anak remaja dan pemudanya yang sekarang sedang melimpah jumlahnya di Indonesia. Ya, yang sering disebut istilah Gen Z, generasi Z. Jadi usia dari anak-anak kita yang SMP, SMA, kuliah, ya. Ini adalah jumlah terbanyak di negara kita sekarang. Maka sering disebut kita ini mengalami apa? Namanya bonus demografi. Karena jumlah penduduk usia produktif itu sedang berlimpah jumlahnya. Termasuk Bapak Ibu mengikuti problem yang di Nepal, ya, sebuah negara antara India dan Tiongkok di pegunungan Everest, Himalaya. Kita lihat di media bagaimana kerusuhan begitu masif itu dimulai pelakunya, ya, itu para remaja pemuda atau yang disebut Gen Z. Ketika pemerintah memblokir medsos, ya, yang sudah menjadi kebutuhan para Gen Z, ya, medsos diblokir oleh pemerintah karena dianggap terlalu kritis dengan pemerintah. Akhirnya bergejolaklah Nepal, ya, kantor-kantor dibakar, ya, ada menteri yang digebuki, presiden, perdana menterinya mundur, ya. Jadi ini sebuah gambaran bahwa jika kita tidak kembali kepada pedoman agama Islam dalam hal berkeluarga, pada saatnya nanti akan menimbulkan problem yang besar, terutama dalam hal bagaimana pendidikan di keluarga terhadap anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam rumusan hidup Islami, ya, ini dalam bab keluarga disebut begini: keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang dikenal dengan konsep keluarga sakinah. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Fungsi keluarga. Keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain sebagai tempat mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut, ya, dituntut keteladanan, ya, atau uswatun hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang islami, ya, yaitu tertanamnya ihsan dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak hidup anak, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil dan ihsan, memelihara persamaan hak dan kewajiban, dan menyadari anggota keluarga dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Ini rumusan tentang hidup Islami dalam berkeluarga, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, hati-hati yang berbahagia. Secara globalnya bahwa di dalam Islam bab keluarga ini
banyak pedoman dan tuntunannya. Yang menjadi problem kadang kita berkeluarga itu tidak mengikuti pedoman dan tuntunan, sehingga banyak hal yang perlu kita jadikan pelajaran. Di antaranya ketika kami dari PTM bersilaturahmi ke Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, Ketua PA Pengadilan Agama itu mengatakan bahwa sekarang itu terutama di Tegal, Brebes, Cilacap, tren perceraian itu sangat tinggi. Ya, nggak tahu kalau di Batang, Pak. Sama, Pak. Yeah. Mungkin hampir merata. Perceraian itu sangat tinggi. Ya. Perceraian tinggi tapi poligami rendah, Pak. Itu menurut Ketua PA, bukan kata saya. Kalau Pak Kiai kan sudah menjalankan, insya Allah siap. Siap, baru siap. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, problem rumah tangga ini menjadi problem kita bersama, ya. Karena tadi saya sampaikan, lingkungan yang baik itu terdiri dari pribadi-pribadi yang baik, terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, ya. Maka dimulailah keluarga yang baik itu dari kita sendiri terlebih dahulu, ya. Kita semua insya Allah sudah banyak hafal ayat-ayatnya, ya Bapak Ibu, berkaitan keluarga. Bagi kita kepala rumah tangga punya kewajiban bagaimana menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita harus berusaha menjaga diri dan juga menjaga keluarga, jangan sampai masuk neraka. Kemudian orang tua, Bapak Ibu kita semua yang jadi orang tua, diingatkan oleh Allah, wal yakhshal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaknya kalian takut meninggalkan generasi di belakangmu, generasi yang lemah, yang kamu khawatir akan kesejahteraannya, ya. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, falyaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ayat-ayat ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu, terutama kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga yang diberi amanah anak-anak untuk senantiasa hati-hati dalam memelihara amanah dalam bentuk anak, ya, karena anak itu hakikatnya amanah. Di Al-Quran posisi anak setidaknya disebut ada 4. Anak itu disebut oleh Quran sebagai zinatul hayat. Anak-anak kita itu oleh Quran disebut perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayat. Jadi harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Surat Al-Kahfi. Maka ketika kita punya harta, punya anak, itu biasanya jadi kebanggaan, ya. Bapak Ibu kalau punya harta cerita, saya punya lokasi tanah di sana sini, punya ini itu. Kalau punya anak juga sering begitu. Alhamdulillah anak saya sudah lulus, sudah bekerja di sana, sudah sukses seperti ini. Itu adalah zinatul hayat, ya, perhiasan dunia. Anak juga disebut dalam Al-Quran adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Nah, fitnah dalam bahasa Al-Quran ini punya bermacam tafsir, tidak seperti fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia, ya.
Kalau bahasa Indonesia fitnah itu kan tuduhan palsu, ya. Saya difitnah mencuri, padahal saya nggak mencuri. Nah, itu bahasa Indonesia. Adapun bahasa Arab, fitnah itu tergantung konteksnya. Dalam hal ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah fitnah. Itu maknanya anak itu adalah ibtila wal ikhtibar, ujian dan cobaan. Jadi kita diberi amanah anak, Bapak Ibu. Hakikatnya Allah sedang memberi ujian. Ya, apakah kita bisa lulus atau tidak sebagai orang tua? Ada orang diberi anak malah lupa, ya, tidak mau ibadah, saking senengnya dolani bocah, anak waktunya sholat lalen. Karena anak, ada orang saking cintanya, demi anak, saya mencari harta sebanyak-banyaknya, akhirnya sampai korupsi. Ya, alasannya demi anak. Ya. Kemudian Quran menyebut anak itu bisa menjadi aduun. Surat At-Taghabun ayat 14. Ini yang perlu diwaspadai kita, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara pasangan hidup kamu, ya, pasangan hidup, min azwajikum. Ini kalau terjemahan yang lama itu terjemahannya sesungguhnya di antara istri-istrimu. Tapi terjemahan kontemporer, azwaj itu adalah pasangan hidup. Artinya bisa suami, bisa istri. Sesungguhnya di antara pasangan hidup kamu, inna min azwajikum wa auladikum, dan di antara anak-anak kamu, aduwalakum, ada yang menjadi musuh bagimu, fahdaruhum, maka berhati-hatilah. Jadi Allah mengingatkan anak-anak kita itu ada potensi bisa menjadi perhiasan dunia, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi musuh. Ada nggak dalam hidup anak yang menjadi musuh? Dalam sejarah ada, ya, anaknya Nabi Nuh. Ya. Dalam hidup sehari juga ada, Pak, berita anak membunuh ibunya, membunuh bapaknya, ya. Akhirnya ini anak kok jadi musuh. Anak murtad, ya. Bapaknya ustadz, anaknya murtad. Akhirnya anaknya jadi musuhnya. Jadi ada yang seperti itu, Pak. Anak jadi musuh. Yang keempat, di Quran menyebutkan anak itu adalah bisa menjadi qurrata a'yun. Ini yang kita selalu mohon pada Allah. Doa surat Al-Furqan 74 yang ibu bapak selalu lantunkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami, berilah pasangan hidup kami. Ya azwaj tadi kembali, ya. Itu kalau terjemahan lama kan di situ istri-istri. Nah, ini kalau ibu-ibu membaca doa ini, kalau terjemahnya istri-istri, kayak yang kurang sreg. Bisa itu aneh permohonan istri-istri. Ya, makanya istri tidak lebih dari satu ya, Pak. Ya. Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami, berilah kami pasangan hidup, ya, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, ya. Qurrata a'yun, jadi penyejuk mata, ya. Jadi penyejuk hati, penyejuk mata. Ini tafsirnya adalah istri, suami, pasangan hidup, dan anak-anak yang soleh-soleha, ya. Yang harapan kita semua. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, 4 hal disebut dalam Quran. Anak itu bisa zinatul hayat,
sebagai fitnah, sebagai musuh, dan sebagai qurratu a'yun. Nah, pasti kita semua menghendakinya yang keempat. Anak itu harus qurratu a'yun. Nah, tentu dalam hal itu perlu proses, ya. Untuk bisa sampai pada anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, itu perlu proses, ya. Ada ikhtiar dari kita orang tua. Kalau digambarkan Bapak Ibu bahwa keluarga yang baik itu perlu ada kerjasama antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, ya, dalam mengelola atau membina keluarga. Maka kadang begini Pak Bu, adik-adik, saya sering memberikan gambaran, ya, bahwa tipe keluarga itu kita bisa mencontoh dari binatang, ya, binatang. Yang pertama kita belajar dari bebek. Di sini ada bebek Pak Gus, ada ya. Nah, Bapak Ibu tahu bebek lanang, bebek wadon kawin ngendok, ya, bertelur. Ada nggak bebek yang ngeremi telur Pak? Nggak ada ya Pak. Nah, jadi bebek itu ketika bertelur, ya, bebek lanang wadon kawin ngendok bahasa Tegalnya Pak. Itu lanangnya orang ngurusi endok, ibune, bojone juga orang ngurusi endok. Maka kalau ada keluarga, bapaknya sibuk, ibune sibuk, anaknya orang diurus Pak. Berarti tipe bebek Pak. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu tahu ayam. Ayam jantan jago, ayam betina babon ya, sama namanya ya Pak. Ya. Jago, babon kawin ngendok. Sing ngurusin ndoke sinten Pak? Babon ya Pak. Sing ngeremi babon. Begitu netes dadi pitik, sing luru pakan sinten? Babon. Jagone teng pundi Pak? Jagone klayaban kawin maning, ya. Bahkan kawinnya di hadapan anak bojone, ya. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga, lanang wadon kawin punya anak, sing ngurusi anaknya, ibune tok, pokoknya urusannya ibune lah, mana urusan bocah ibune lah, ya. Bapaknya orang gelem ngurusi anak, ya. Berarti tipe ayam goreng apa ayam geprek lah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, adik-adik pernah lihat burung dara? Merpati, ada ya? Nah, kalau ini kan sering buat kelepekan ya Pak? Kelepekan ya, bahasa sini kelepekan apa Pak? Ya. Nah, karena saya juga dulu waktu SD pernah miara dara Pak. Jadi saya tahu persis. Dara itu kalau sudah pasangan, itu kalau mau bertelur, itu bikin sarang untuk ya susu itu bikinnya kerjasama Pak. Ngumpulnya rumput kering, daun kering ya. Kemudian ketika ngeremi, gantian ya Pak? Gantian. Jadi ketika bertelur ngeremi, itu gantian lanang wadon. Ketika sudah netes dan dipiyik, ngeloloi gantian ya Pak? Ya, bapaknya ibunya ngurusi anak kabeh. Dan merpati itu kalau sudah sepasang itu kompak, ya setia. Maka sering disebut merpati tak pernah ingkar janji. Karena nonduwur diklepeki yo mudut, ya karena ngerti kowe bojoku. Walaupun orang sing lepeki luwih ayu ora gelem. Nah, maka kalau ada keluarga di mana bapak ibunya saling kerjasama, ya, saling kompak mengurus anak, ya, itu berarti tipe keluarga merpati. Mulane nih bapak ibu kalau lagi mantu, ya, hajatan pernikahan itu biasanya kan undangannya ada logo merpati ya Pak. Pelaminannya juga ada logo merpati. Nah, sementara berkat, ya,
Berkat itu kalau di Tegal itu ada dua. Berkat walimahan bapak-bapak itu enduknya bebek. Kalau walimahan ibu-ibu enduknya enduk ayam, Pak. Podo ngene, Pak. Lain ya, Pak. Di Tegal gitu, Pak. Jadi berkat bapak dan ibu itu beda. Kalau untuk bapak-bapak itu bebek telurnya. Sebenarnya itu mengingatkan sampean kowe aja kaya bebek. Ya. Nah, berkatnya ibu-ibu itu telur ayam. Ya aja niru ayam. Urusan anak hanya diurus ibu. Nah, sementara logo undangan dan pelaminan merpati. Nah, panjenengan walimahan paham ora pesen niku. Nah, sebenarnya pesan tersirat, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12 itu juga Allah menjelaskan 3 tipologi keluarga. Ya, 3 tipologi keluarga dalam surat Tahrim 10 sampai 12. Silakan nanti dibaca di rumah. Allah menyebutkan ada percontohan keluarga di mana istrinya membangkang, ahli maksiat, tidak taat, sementara suaminya soleh, taat kepada Allah, rajin ibadah. Itulah tipe keluarga Nabi Nuh dan Lut. Jadi kalau ada keluarga bapaknya rajin sholat, rajin ngaji, ibadah, sodako, pokoknya amaliyah luar biasa. Sementara ibune, bojone, ya apa senengnya maring mall, kemudian senangnya suka melakukan hal yang negatif, kemaksiatan, tidak mau sholat, ya tidak mau ibadah, berarti itu gambaran tipe keluarga Nabi Nuh dan Lut. Itu pernah ada dalam sejarah, diabadikan dalam Al-Quran. Yang kedua digambarkan oleh Allah adalah keluarga Fir'aun. Bapak Ibu kenal Fir'aun ya? Istrinya siapa namanya? Asia. Itu istri yang soleha, taat ibadah, ya. Tapi suaminya Fir'aun, ya, takabur, sombong, ya, tidak mau ibadah, ya, ahli maksiat. Nah, maka itu gambaran keluarga di mana ketika ada istrinya rajin pengajian, rajin sholat, rajin ibadah, ya, menjadi muslimah yang taat, sementara suaminya ahli maksiat, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, ya. Nah, itulah tipe keluarga Fir'aun. Ya, insya Allah di sini nggak ada ya, Pak. Tidak ada yang Nuh, tidak ada yang Fir'aun. Ya, di sini berangkat semua pasangan ya, Pak. Ya, insya Allah. Ya, saya husnudon lah. Ya. Nah, yang ketiga digambarkan Quran adalah keluarga Imron. Ini keluarga yang diabadikan oleh Allah menjadi nama surat Ali Imron. Melahirkan Maryam binti Imron. Melahirkan Isa ya alaihissalam. Dari embae wong tuane putune itu soleh-soleha semuanya. Itulah keluarga Imron yang diabadikan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita berharap anak-anak kita qurrata a'yun, keluarga kita keluarga sebagaimana tipe keluarga Imron. Maka langkah praktisnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini dalam waktu 15 menit saya ingin menyampaikan satu konsep yang ada dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya, karena rata-rata yang hadir ini kan kita sebagai orang tua. Ada yang sudah jadi simbah, ada yang orang tua masih muda. Ya, ini juga anak-anak kita nanti saatnya juga jadi orang tua. Nah, ini perlu bekal bagaimana pendidikan anak dalam Islam. Konsep dari Dr. Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah
tarbiyah bil qudwah. Yaitu apa? Pendidikan dengan keteladanan. Ya, keteladanan. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua ingin mengharap anak-anak kita soleh soleha, anak kita qurratu a'yun. Maka harus dimulai dari mana? Mulai dari diri kita sebagai orang tua. Tarbiyah bil qudwah. Ada kaidah mengatakan an-nasu atba'a man ghalaba. Manusia itu akan mengikuti kepada orang yang lebih unggul darinya, orang yang lebih punya kelebihan dari dirinya. Maka kalau anak-anak kita harapkan mereka jadi anak-anak yang rajin sholat, rajin ngaji, ya kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu membuktikan sebagai orang yang memang rajin sholat, rajin ngaji. Ya, jangan sampai kita tidak suka sholat, tidak suka ngaji, nyuruh anak sholat dan ngaji. Anak-anak sekarang sudah pintar, Pak. Ya, pintar menjawab. Ya. Ya, kalau kita HP-nan di rumah ada, nah ayo sholat. Ya, tapi bapaknya kalau HP-nan misalnya, ya orang maring masjid. Maka anaknya akan protes. Bapak orang masjid. Ya. Jadi kita terlebih dahulu harus membuktikan, ya, keteladanan. Jadi anak itu adalah sangat mudah meniru apa yang dilihat dan yang didengar. Ya, maka kita sebagai orang tua harus menjadi teladan terlebih dahulu. Ya, beda sekali antara memberi contoh dan menjadi contoh. Seakan-akan sama ya Pak. Kalau memberi contoh itu cuma nguduna, nak tiru si A tiru, kayak rajin sholat, rajin ngaji tiru. Namanya memberi contoh. Ya. Tapi menjadi contoh itu berarti bapaknya juga menjadi teladan dulu. Itu namanya menjadi contoh. Walaupun mungkin ya tidak terlalu banyak memberi nasihat, tapi kalau dia sudah menjadi contoh, anaknya pasti akan ikut. Ya. Nah, ini kita sudah rasakan anak-anak kita itu cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi bil qudwah. Maka kita berusaha menjadi teladan dulu bagi anak-anak kita kalau anak kita pengen baik. Yang kedua, konsep menurut kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam adalah tarbiyah bil mau'idhah, yaitu pendidikan dengan nasihat. Ya, Bapak Ibu, ya kita orang tua terutama ini jangan sampai menjadi orang tua bisu. Orang tua bisu. Ini ada istilah dalam para ahli parenting yang selalu membahas kaitan pendidikan terhadap anak bagi orang tua. Itu ada istilah orang tua bisu. Yang lebih spesifik lagi kadang disebut ayah bisu. Ayah bisu. Ayah bisu itu apa? Ayah sing ora tau nuturi anake, ora tau ngejak ngobrol anake. Ya. Padahal di Quran Bapak Ibu, jumlah dialog orang tua dan anak, ya ini ditemukan dalam sebuah tesis, ternyata ditemukan ada 17 ayat Pak Bu. Dialog orang tua dan anak di Quran itu ada 17 ayat. Ya, Nabi Yakub dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan anaknya, Luqman dengan anaknya, ya. Kemudian dari 17 ayat itu Pak, dirinci lagi. Ternyata yang 14 ayatnya adalah dialog bapak dengan anaknya. Yang 2 ayat ibu dengan anaknya, yang 1 ayat menyebut kedua orang tua. Ini buat kita para bapak-bapak menjadi bahan muhasabah Pak. Ternyata di Quran sing akeh nuturi anake kuwi sebenarnya bapakne. Tapi selama ini prakteknya sinten Bu? Ya. Sing akeh nuturi anak ibune, ya. Bapakne seringnya meneng bae. Ya. Nah, maka kita perlu menyadari di Quran itu sebenarnya sing paling kudu nuturi anak ke bapakne, Pak. Ya. Nah,
Maka tadi jangan sampai menjadi keluarga ayam ya Pak. Ya ayam. Pokoknya urusan bocah, urusan ibu. Nah, ini kan sering menjadi keluhan. Kalau ada ini sekolah mengundang orang tua, ya pembinaan orang tua, ya atau acara parenting, ya parenting gitu kan. Itu biasanya yang hadir ibu-ibu atau bapak-bapak. Itu hampir rata-rata di mana-mana, ya. Jadi sebenarnya itu pesan-pesan untuk orang tua, tapi yang hadir semuanya ibu-ibu. Maka itu lebih pas, itu bukan acara parenting, tapi mothering. Karena yang hadir hanya ibu-ibu, ya. Bapaknya kadang orang peduli lah, bocah pan ujian, pan pimen-pimen urusan ibu. Nah ini kita kadang bagi orang tua itu perlu meningkatkan atau perhatian, ya, terutama memberi nasihat, ya, tarbiyah bil mauidhah. Yang ketiga, tarbiyah bil mulahadhah, ya. Oh maaf, ini mauidhah itu yang ketiga. Yang kedua itu kelewat, yaitu bil adah, ya, tarbiyah bil adah, pendidikan dengan pembiasaan. Yang pertama bil qudwah, yang kedua bil adah, pendidikan dengan pembiasaan, habituasi. Jadi mendidik anak, ya Bapak Ibu, kita semua itu harus mendidik dengan sedikit memaksa untuk membiasakan. Jadi kayak sholat misalnya, Nabi kan menyuruh muru auladakum bisolah wahum abna asab asinin. Suruhlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun, ya, wadribuhum wahum abna asyarosinin. Pukullah anakmu kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat. Artinya apa? Nabi menganjurkan sholat itu anak ketika sudah 7 tahun itu harus dibiasakan. Paham orang paham, ya, ngerti orang ngerti bacaannya, sing penting dibiasakan. Karena rumusnya dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, jadi luar biasa, ya. Jadi pokoknya dibiasakan saja, ya, sholat, sedekah, ya, bersilaturahmi itu harus dibiasakan. Yang ketiga, tarbiyah bil mauidhah, dengan nasihat. Yang ketiga yang tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, tarbiyah bil mulahadhah, pendidikan dengan perhatian, pengawasan. Ini Bapak Ibu, hari ini orang tua kita semua tantangannya lebih berat daripada orang tua dulu. Kalau orang tua dulu, ya mungkin tantangannya berbeda setiap zaman, ya. Anak-anak itu lebih banyak main secara fisik, seperti kita dulu waktu kecil, ya, pulang sekolah bal-balan, sepedaan, apa pokoknya gerak fisik, sehingga malam itu capek, akhirnya tidur, ya, kesel. Nah anak-anak sekarang itu pulang sekolah sing dicekel HP, ya. Nanti malam mau belajar nyekelek HP, panturu nyekelek HP, ya. Akhirnya kadang tidurnya kemalaman, ya. Di samping itu terpapar oleh berbagai macam konten-konten yang belum layak dilihat. Anak-anak sekarang ini sangat luar biasa Pak Bu. Kita susah untuk mengawasi 24 jam, ya. Karena Pak, ternyata mereka kadang lebih akrab dengan HP-nya, ya, dibanding dengan kita orang tua. Nah, maka ini tantangan buat kita, ya, bagaimana pengawasan itu tetap kita lakukan. Walaupun mungkin tidak bisa melarang 100% anak berinteraksi dengan HP, tapi setidaknya Bapak Ibu, kita perlu sekali-kali membuka HP-nya anak, ya. Jangan sampai kita terkaget-kaget ternyata anaknya melakukan hal-hal yang terlarang disebabkan faktor pengaruh dari ini, Pak. Ini kisah nyata ada, Pak. Ya, ada seorang santri yang mondok, kemudian ternyata di pondok melakukan sesuatu yang terlarang, ya. Ya kalau bahasa sekarang disebut LGBT lah itu, ya. Nah, setelah ditelusuri kenapa kamu melakukan itu,
Ternyata dari tontonan yang di HP. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini tantangan kita saat ini orang tua lebih berat ya. Karena anak-anak itu ya memang di samping dipengaruhi teman juga dipengaruhi oleh medsos, tontonan yang dia lihat. Ya. Maka pengawasan ini tetap perlu kita lakukan, Pak. Kalau Bapak Ibu anaknya pegang HP, coba sekali-kali dibuka YouTube-nya, ada history ya Pak. Historinya dilihat. Selama ini anaknya di YouTube itu melihat apa saja. Itu kan kelihatan Pak. History yang ditonton ya Pak. Kemudian dilihat chat-chatnya, mungkin dia chat dengan siapa, grupnya grup apa saja. Ya, kalau anaknya masih bisa terbuka, insya Allah berarti anaknya tidak masalah. Tapi kalau dia sudah mau nutupi, ya, ibu jangan lihat, bapak jangan lihat HP saya. Ya, nah, ini harus hati-hati Pak. Ya, berarti ada sesuatu yang dirahasiakan. Ya. Jadi jangan sampai kecolongan. Kita orang tua sudah berusaha menjadi teladan, sudah membiasakan yang baik, sudah memberi nasihat, ternyata kecolongannya dari HP. Karena pengawasan ini penting. Nah, yang kelima, tarbiyah bil uqubah, pendidikan dengan hukuman. Jadi hukuman itu bisa menjadi langkah mendidik anak, tapi itu yang kelima, yang terakhir. Jangan mengedepankan hukuman dulu, tapi diutamakan keteladanan dulu, pembiasaan dulu, nasihat dulu, pengawasan dulu, baru hukuman. Ya, jangan keliru. Anak baru berbuat salah langsung dihukum. Padahal orang tuanya belum memberi contoh, orang tuanya belum membiasakan, orang tuanya belum memberi nasihat, orang tuanya belum pernah mengawasi. Nah, maka ini hati-hati. Ini di MBS ya. Nah, di MBS. Adik-adik saat ini sedang dalam proses pendidikan ya, ada bil qudwah, ada bil ada ya, dibiasakan bangun pagi, hafal Quran ya, disiplin, belajar, itu pembiasaan ya. Ya mungkin berat bagi hati, tapi itu kalau sudah terbiasa ya, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, nanti jadi luar biasa. Ya. Jadi itu proses pendidikan ya. Maka memang sekarang ini kadang ada yang berpendapat pendidikan di saat sekarang yang ideal adalah anak dipondokin Pak. Karena kalau di pondok nggak megang HP nggih, anak dek enggak ya, dilarang ya. Minimal waktu-waktunya itu jadi produktif ya. Tapi kalau anak di rumah pulang megang HP ya, mau makan megang HP, mau mandi megang HP, suruh sholat megang HP ya. Nah, maka HP sering disebut setan gepeng. Nah, kadang wong tuane nglarang HP juga dolanan HP. Mun ini anak bapak dolanan HP. Ya, itu. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah ya bagaimana kita ikhtiar ya, membina keluarga sesuai dengan pedoman Islami. Harapannya sekali lagi kita selalu ya berusaha untuk ikhtiar mendidik, menjadi contoh, dan jangan lupa mendoakan. Ini yang terakhir nih, jam 7. Bapak Ibu kita orang tua usaha dengan berbagai macam mendidik anak, jangan sampai berdoa pada Allah. Di Quran setidaknya ada 3 doa. Doa orang tua untuk anak. Kalau doa anak untuk orang tua hafal nggih, Dek? Apa doanya? Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa anak untuk orang tua. Nah, kita orang tua jangan lupa doakan anak kita. Ada 3 doa. Yang pertama surat As-Saffat ayat 100. Doanya Nabi Ibrahim, Robbi habli minas, ya Tuhanku berilah aku keturunan yang soleh-soleh. Ya, maka Nabi Ibrahim itu keturunannya para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua doanya Nabi Zakaria, surat Ali Imran 38.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dzurriyyah thayyibah, generasi yang baik, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nah, yang ketiga doa Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ini sudah hafal semua. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, dan jangan lupa kita orang tua ingin anak-anak kita, pasangan hidup kita soleh-soleha, maka berilah nafkah dengan nafkah yang halal, ya. Tidak perlu kita khawatir dengan rezeki Allah. Insya Allah bagi kita prinsipnya hidup itu Allah sudah jamin rezeki, ya, kepada kita semua hambanya. Rizki itu sudah tertakar, tidak akan apalaginya. Yang penting dengan tidak perlu apalagi cakar insya Allah amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi dari Ustaz. Semoga Bapak